Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu asyrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan jamiah tahlil pada malam hari ini. Di dalam jamiah tahlil ini entar ada tausiah beberapa menit. Di dalam tausiah ini temanya, judulnya yaitu ilmu. Judulnya ilmu ini udah tercantum di dalam kitab Sejati dan kitab Nurjati. Pada malam hari ini akan membahas di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Temanya yaitu ilmu. Alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Lalu lam tasjid ing perjalanan jalan. Lalu mim pasemu itu maknanya barokah. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini dalam keadaan memiliki barokah. Karena pada malam hari ini kita semua ini bisa menghadiri di dalam jamiah tahlil pada malam hari ini. Bila kita bisa hadir di dalam jamiah tahlil malam hari ini, kita antar mendapatkan barokah-barokah. Yang pertama, barokah dari jamiah tahlil, yaitu antar mendapatkan barokah-barokah yang dilipat gandakan oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Karena di dalam jamiah tahlil itu ibadahnya yaitu memuja keagungan Gusti Allah, lalu berkirim doa. Kita semua ini berkirim doa terhadap orang yang masih hidup dan orang yang udah mati. Lalu dalam jamiah tahlil ini entar ada tausiah. Di dalam tausiah ini entar dikasih wawasan-wawasan atau ilmu dan keilmuan. Jadi kita semua ini memiliki ilmu dan keilmuan semua pada malam hari ini. Karena kita semua ini dipastikan memiliki ilmu dan keilmuan. Kita semua ini dari rumah ke sini itu tujuannya yang utama yaitu barokah,
Lalu yang diutamakannya lagi yaitu ilmu dan keilmuan. Bila kita ini mendapatkan ilmu dan keilmuan, berarti mendapatkan barokah. Bila mendapatkan barokah tapi tidak mendapatkan ilmu dan keilmuannya, berarti tidak mendapatkan barokah. Jadi tentang ilmu itu adalah barokah. Kita semua ini sedang menjalankan tentang ilmu dan keilmuan. Pada malam hari ini ilmu dan keilmuannya ini tidak terhitung bila umat manusianya itu sadar diri. Tapi kebanyakan umat manusia itu tidak sadar diri. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Dari rumah menuju ke jamiah tahlil itu ada ilmu dan keilmuannya tidak para jamaah? Dipastikan ada. Karena di dalam lam tasjid ing perjalanan jalan. Kita semua ini sedang menjalankan tentang ilmu dan keilmuan. Tentang ilmu dan keilmuannya itu yang paling tertinggi. Ilmu dan keilmuannya tentang ilmu apa para jamaah? Kok wawasan? Lah kalau wawasan itu ada batas-batasnya. Lalu ilmu apa lagi para jamaah? Agama juga ada batas-batasannya. Kalau ilmu sejati juga ada batas-batasannya. Ingin tahu enggak para jamaah? Kalau ingin tahu tentang lam tasjid ing perjalanan jalan, yaitu tentang ilmu dan keilmuan, yang paling tertinggi itu adalah ilmu ing rasa. Kita semua ini yang paling tertinggi itu adalah ilmu ing rasa. Karena ilmu rasa itu milik siapa para jamaah? Dipastikan Gusti Allah. Karena bila umat manusia memiliki ilmu rasa, itu dipastikan umat manusianya itu entar menjalankannya kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran di dalam perjalanannya. Benar ada tidak para jamaah? Karena ilmu yang paling sejati, yang paling benar itu adalah ilmu ing rasa. Karena segala sesuatu ilmu yang paling tertinggi itu ada ilmu ing rasa. Bukan ilmu braja musti, bukan ilmu lembuh sekilan, atau ilmu gelap nampar, atau yang lainnya. Ilmu itu semuanya itu ada batas-batasnya. Tapi kalau ing rasa itu tidak ada batas-batasnya sampai yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah itu paham atau tidak para jamaah? Ya kalau dijelaskan itu mudah sekali. Kalau yaumil qiyamah itu mati. Bukan kiamat, bukan mati. Kalau umat manusianya udah yaumil qiyamah, yaitu dalam keadaan sakaratul maut, entar umat manusianya itu baru berhenti ing rasa. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia, ilmu yang paling tertinggi, ilmu yang paling pintar itu adalah ilmu rasa. Bukan ilmu kitab-kitab. Contohnya kitab Al-Quran, kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain contohnya kitab Sahihul Sahih,
kitab fikih, kitab mutajanisan atau kitab yang lainnya seperti Sufina atau Sulam Taufik, itu semuanya kitab-kitab yang paling tinggi. Tapi ada yang paling tertinggi itu adalah ingrasa. Ilmu itu ada yang dari kitab, ilmu itu ada yang dari batiniah. Tapi ilmu yang dari kitab kalah oleh ilmu ingrasa. Ilmu batiniah juga kalah oleh ilmu ingrasa. Karena ilmu ingrasa itu dari Gusti Allah. Karena dari Gusti Allah itu entah diterapkannya di dalam kitab sejati. Kitab sejati itu ada ingrasa. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa. Rasa itu ada ing diri umat manusia. Berarti terletaknya ilmu itu ada di diri umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Ada enggak ilmu itu ada di motor atau di mobil atau di sepeda? Itu ada enggak para jamaah? Karena segala sesuatu ilmu dan keilmuan itu adanya di diri umat manusia. Tapi umat manusianya bila ingin memiliki ilmu dan keilmuannya, ingin dijalankannya tentang ilmu, contohnya pada malam hari ini ilmu memasak atau ilmu keahlian-keahlian yang lain. Nah, itu pasti ada gerakan-gerakan dari umat manusia. Lalu sepeda motor atau mobil atau yang lainnya, itu pasti ada ilmu dan keilmuannya untuk menggerakkan rasa dari umat manusia. Bila umat manusianya menggerakkan ilmu rasanya untuk membuat mobil atau kapal atau sepur atau motor, itu pasti bisa. Tapi kalau kendaraannya itu tidak memiliki ilmu apa-apa, tapi yang memiliki ilmu rasa pembuatan atau rasa perbuatan itu ada ing diri umat manusianya. Itu harus ada pelantaranya. Karena segala sesuatu umat manusia hidup di dalam dunia ini semuanya ada pelantaranya. Sang pencipta pun menciptakan makhluk itu ada pelantaranya. Karena di dalam kitab sejati, di dalam kitab Nurjati, segala sesuatu umat manusia itu diciptakan oleh sang pencipta. Itu harus ada pelantaranya. Tidak langsung jadi umat manusia, tidak langsung bentuk umat manusia. Itu pasti ada bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu adanya terletaknya di mana para jamaah? Alam dunia. Kok alam dunia? Jadi kita semua ini, bila umat manusianya, sang pencipta menciptakan makhluk di dalam dunia ini, dipastikan itu butuh pelantara. Nah, pelantaranya itu terletaknya di mana? Ada yang jawab, ada di dalam dunia. Nah, alam dunianya apakah bisa membuat makhluk? Tidak. Yang bisa membuat makhluk itu adalah bahannya ada ing rasa. Karena pada malam hari ini tentang menceritakannya tentang ilmu. Ilmu itu temanya itu dari kitab Nurjati dan kitab Sejati. Di dalam kitab Nurjati, alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama itu ada ing rasa. Rasa itu ada ing diri umat manusia.
Bila umat manusianya di antara lelaki dan perempuan itu ada rasa, antar tercipta tidak para jamaah? Paham tidak para jamaah? Karena segala sesuatu itu ada ing rasa, jangan ada di dalam dunia. Kalau ada di dalam dunia itu semuanya tidak bisa terbentuk. Segala sesuatu isi alam dunia ini karena rasa. Karena rasa itu ada di diri siapa para jamaah? Kok manusia? Kalau rasa itu ada ing diri sang pencipta. Rasa itu dari sang pencipta. Saya berulang-ulang kali, Gusti Allah itu ada ing rasa. Rasanya ada ing diri umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Kalau tidak ada umat manusia, entar Gusti itu tidak ada. Karena tidak ada rasa sang pencipta. Karena sang pencipta itu rasanya terhadap umat manusia itu diciptakan umat manusia. Antar umat manusianya itu merasakan bahwa saya ini bisa terbentuk ini karena sang pencipta. Berarti rasa itu ada ing diri Gusti, ada ing diri umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Karena temanya ini adalah ilmu. Ilmu ini di dalam alif syar'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama, nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Lam tasjid ing perjalanan jalan. Kita semua ini sedang berjalan di mana para jamaah? Kan bingung. Aslinya umat manusia ini sedang berjalan di dua sisi. Kita ini hidup sedang berjalan di dalam dua sisi. Perjalanan hidup dan perjalanan mati. Benar atau tidak para jamaah? Karena lam tasjid ing perjalanan jalan. Jadi kita hidup ini di dalam jalan. Jalannya itu ada dua sisi, perjalanan hidup dan perjalanan mati. Benar atau tidak para jamaah? Jadi kita semua ini di dalam perjalanan hidup dan perjalanan mati. Lalu mimpasemu maknanya barokah. Bila kita hidup di dalam dunia ini, perjalanan hidup, perjalanan mati, barokah atau tidak para jamaah? Bila jawabannya barokah, barokahnya tentang apa para jamaah? Beri kewarasan. Oh, dikasih kewarasan. Sebenarnya itu mudah sekali. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini dikasih barokah di dalam perjalanan hidup dan perjalanan mati. Berarti barokahnya terletaknya ada di diri kita ini. Berarti kita ini wajib bersyukur terhadap sang pencipta. Kita ini diciptakan oleh sang pencipta. Bila kita ini diciptakan oleh sang pencipta, ini barokah atau tidak para jamaah? Jadi paham atau tidak para jamaah? Kan bingung lagi kan? Kita semua ini hidup di dalam dunia ini sedang menjalankan perjalanan hidup dan perjalanan mati. Entar saya tanya barokahnya di mana? Entar bingung. Aslinya barokah umat manusia di dalam dunia ini barokah yang utama yaitu diciptakan oleh sang pencipta. Benar atau tidak para jamaah?
Nah, benarnya ini karena apa nih para jemaah? Karena Oh, karena diciptakan oleh Sang Pencipta. Sebabnya apa diciptakan oleh Sang Pencipta para jemaah? Kan bingung lagi kan? Sebenarnya umat manusianya itu sebabnya apa? Diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta itu karena ada rasa. Rasanya ada ing diri umat manusia. Itu di dalam alif jarei ing badane Gusti Allah, tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Kok bingung terus ya? Udah berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Jadi kita semua ini pada malam hari ini alhamdulillah kedua kitab itu menerangkan tentang umat manusia, tentang Sang Pencipta. Sang Pencipta itu adanya ing rasa. Jadi kita semua ini hidup karena rasa. Bila umat manusia tidak hidup karena rasa, entar umat manusianya itu entar jadi apa para jemaah? Dipastikan mati. Kalau orang mati itu dipastikan tidak ada rasa. Benar atau tidak para jemaah? Bila umat manusia tidak memiliki rasa, berarti umat manusia itu udah mati. Nah, kalau mati itu berhenti atau tidak para jemaah? Dipastikan berhenti. Kalau udah mati, tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kita semua ini dalam keadaan di dalam perjalanan. Perjalanan di dalam dunia ini berkelok-kelok. Kita semua ini kadang baik, kadang tidak. Tapi kebanyakan umat manusia itu, khususnya umat manusia itu banyaknya kehidupannya yaitu berkelok-kelok. Karena umat manusianya itu tidak ada yang lurus tentang perjalanannya. Benar atau tidak para jemaah? Lah, kalau perjalanannya tidak ada yang lurus, jawabannya benar. Saya mau bertanya, kenapa jawabannya itu tidak ada yang lurus? Kan bingung. Ya kalau perjalanan umat manusia, kalau lurus terus entar nabrak. Benar tidak para jemaah? Ya kalau umat manusia itu tentang perjalanan itu tidak ada yang lurus, berkelok-kelok. Kan itu saya mengasih supaya paham perjalanan umat manusianya itu berkelok-kelok. Lah kalau jawabannya sayanya, temanya atau ceramahnya, perjalanan sifat manusianya, kadang baik, kadang tidak. Kadang benar, kadang tidak. Tentang sifatnya. Lah baru. Kan saya kan bilangnya perjalanan berkelok-kelok. Umat manusianya itu tidak ada yang lurus. Jawabannya benar. Lah ya kalau benar saya tanya jawabannya bingung. Ya kalau perjalanan umat manusia lurus terus entar nabrak terus. Jadi umat manusianya itu di dalam perjalanan umat manusianya itu, bila umat manusianya itu udah lurus di dalam perjalanannya, endar umat manusianya itu ada waktu-waktu berhentinya. Karena kalau perjalanan lurus pasti bisa berhenti. Benar atau tidak para jamaah? Karena pada malam hari ini
Saya semenjak tadi telah lurus di dalam perjalanan-perjalanan ucapan-ucapan saya. Lurus sampai akhir. Lalu saya ingin berhenti di dalam tausiah-tausiah pada malam hari ini. Kalau umat manusianya, bila perjalanan ucapannya lurus, lalu berhenti, benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Saya ceramahnya semenjak tadi, saya udah agak lempo, agak lelah. Jadi saya ingin berhenti. Jadi saya ingin cukupkan saja tausiah-tausiah pada malam hari ini. Pada malam hari ini temanya yaitu ilmu. Mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu dan keilmuannya bermanfaat untuk kita semua. Karena saya yang ceramah juga butuh ilmu dan keilmuan. Para jamaah juga butuh ilmu dan keilmuan. Jadi kita semua ini sama-sama butuh. Kita semua ini sedang berjalan-berjalan untuk mengembalikan kebaikan di dalam perjalanan-perjalanan hidup kita. Karena umat manusianya di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia kadang di dalam kebaikan, kadang di dalam keburukan. Pada malam hari ini di dalam kebaikan atau tidak para jamaah? Alhamdulillah di dalam kebaikan. Kita semua ini pada malam hari ini, kita semua ini sedang menjalankan ibadah. Ibadahnya itu di dalam jamiah tahlil. Jadi kita semua ini dalam menjalankan kebaikan-kebaikannya. Saya cukupkan saja tausiah-tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan atau kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.